Hai guys, welcome back di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke deh, jadi hari ini kita tuh mau bahas satu topik yang pastinya udah bisa kalian lihat sendiri ya judulnya gitu. Kita mau bahas tentang apakah lebih baik hubungan itu public atau private gitu ya. Jadi itu sebenarnya ada salah satu pendengar kita yang request topik ini gitu ya. Jadi kayak ini ide topik dari pendengar kita, dari teman kita. Ya, dan dia request sih topiknya menurut kayak dia nanya ke kita gitu ya. Menurut kita tuh lebih baik hubungannya tuh public atau hubungannya tuh private gitu ya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi gitu ya, kita langsung aja mulai gitu ya. Mungkin aku mau ke Saina dulu nih, mau nanya, menurut kamu gimana sih, apakah lebih baik hubungan itu public atau apakah lebih baik hubungan itu private dan kenapa? Oke, pertama-tama kita harus mengingat kata-kata mutiaranya dari Michelle dulu ya, yang dia selalu bilang kita tuh harus selalu melihat dari dua sisi ya, yin dan yang gitu. Dia sering buat bilang itu. Iya. Karena mau dipublish atau private sebenarnya ada negatif positifnya. Kita mulai dulu dari yang publish kan? Iya. Kalau misalnya kelebihannya itu orang-orang jadi tahu kita punya siapa, dia punya siapa. Jadi kalau misalnya ada yang mau mendekat atau gimana tuh ya tahu diri lah, udah nggak mungkin kan mau mendekat orang yang udah punya pawang gitu kan. Karena statusnya udah jelas gitu kan. Udah jelas ketahuan, jadi orang nggak mesti mencari tahu gitu. Kalau negatifnya apa ya negatif dari dipublish? Sebenarnya sesuatu yang terlalu sering dipublish itu juga nggak baik sih, bukan cuma soal hubungan dong ya. Ya mungkin kalian tipe orang yang apa-apa sering diupload, sering bikin story buat bikin highlight gitu kan. Kita kan nggak bisa memaksa semua orang untuk suka sama kita ya kan. Ada kalanya gitu, di saat kita lagi mempublish sesuatu pasti orang akan nyinyirin kita gitu kan, entah karena dia iri atau gimana, kita kan nggak tahu ya. Jadi apalagi kalau misalnya konteksnya dalam suatu hubungan gitu, misalnya kita terlalu sering gitu ya, setiap ketemu, setiap lagi jalan, setiap lagi ini itu dipublish, nanti kan bisa aja ada orang yang nyinyir kita terus nanti malah ngomong kita atau gimana ya. Kalau misalnya kita nggak tahu sih nggak apa-apa ya, jadinya kita santai aja gitu, buat santai aja. Tapi kalau misalnya kitanya tahu kan ya jadi kepikiran juga nggak sih? Ya nggak tahu sih, tiap orang beda-beda. Cuman kalau misalnya aku sih ya pastinya bakal kepikiran, terus aku jadi mikir iya ya bener juga ya gue terlalu gini gitu. Itu kalau dari sisi mempublish ya. Yes. Kalau misalnya dari sisi private ya kayak kelas private ya, nggak beda guys. Kalau misalnya positifnya dulu ya, dari sisi positifnya itu orang jadi ini, bukan orang jadi, maksudku salah ngomong guys. Kalian tau gak sih kalau misalnya hubungan yang private itu kadang lebih bersifat elegan? Elegan. Ya, aku paham. Lebih apa ya? Gimana ya? Bukannya gimana, tapi maksudnya sekalinya nge-publish tuh orang langsung kayak wow kayak gitu. Jadi publish pada saat-saat tertentu aja gitu, bukan setiap saat. Jadi itu orang juga nggak bosen gitu. Karena kan paham. Mungkin beberapa teman-teman kita kan nungguin kan, kapan nih lu publish lu cewek lu gitu kan. Terus sekali kita publish mereka langsung kayak oh my god lucu banget, sesuatu dan lain sebagainya. Itu kan mungkin bisa menjadi kesenangan tersendiri juga buat kita gitu kan. Tapi negatifnya adalah orang jadi nggak tahu kita punya siapa, dia punya siapa. Jadi ini ya kebalikan dari publish ya guys. Kalau misalnya kita sering mempublish pasangan kita kan orang jadi tahu oh mereka udah ada status nih. Tapi kalau misalnya private kan orang nggak tahu dia udah punya pacar atau belum ya, terus nanti malah dideketin, terus nanti jadi masalah lagi, entar ribut lagi. Jadi ya gimana ya, dibilang bagus
ya bagus aja, cuman nggak bagus-bagus banget gitu. Terus kalau misalnya mempublish suatu hubungan terus secara kalau misalnya mempublish suatu hubungan dalam skala yang terlalu sering juga nggak bagus-bagus juga sih kalau menurut aku gitu. Kalau misalnya menurut Michelle gimana? Sebenarnya kalau aku tadi kayak kata kamu ya, kayak ada private class gitu ya. Sebenarnya itu bener loh. Karena menurut aku gini. Oke, kita misalkan analogikan, asik analogi nggak tuh? Analogikan dengan private class sama public class gitu ya. Private class itu orangnya terbatas gitu kan. Cuman ya paling misalkan cuma 5-10 orang aja yang boleh ada di dalam kelas itu. Sedangkan kalau public kita nggak tahu background orang itu gimana, kita nggak tahu orang ini siapa, tiba-tiba bisa aja ikut gitu kan. Dan ini sama aja kayak public relationship atau private relationship gitu ya. Karena gini, kalau menurut aku kalau public gitu ya, kita di sana bilang gitu, orang jadi tahu gitu kan, ada statusnya gitu dan orang ini tahu kayak si ini tuh pacarnya ini, si ini tuh pacarnya itu gitu, orang tahu gitu. Dan kayak nggak perlu orang jadi nggak usah nebak-nebak kayak jangan-jangan dia sama si ini, dia sama si ini, kayak ya kayak artis lah ya, ada rumor-rumor gitu kan, ini katanya si ini pacaran sama ini, katanya si ini besok mau nikah gitu kan, jadi ini berita palsu kan, jadi kayak ya begitulah ya. Terus habis itu juga kalau publik menurut aku ya nggak apa-apa sih kalau kalian mau lebih publik gitu ya, misalkan mau ngepost foto atau mau menunjukkan pasangan kalian tuh siapa sih gitu, nggak apa-apa gitu. Kalian bangga gitu kan dengan mereka. Nah tapi kayak publik itu kalau di otak kita tuh lebih kayak maksudnya sering ngupload gitu ya, sering menunjukkan gitu ya hubungan kalian ini di dunia sosial yang luas gitu, yang banyak orang gitu. Dan kayak menurut aku ya yang namanya terlalu itu kan nggak baik ya, terlalu oversharing itu juga nggak bagus gitu kan, karena siapa tahu dari oversharing itu ada hal-hal yang sebenarnya penting yang sifatnya private yang harusnya itu buat kita sendiri dan kita nggak sadar gitu loh, kita nge-share itu dan akhirnya itu bisa dipakai orang lain untuk misalnya menjatuhkan kita. Ini sebenarnya kita bukannya mau jadi netting atau gimana ya, tapi lebih berhati-hati, berjaga-jaga gitu, berhati-hati gitu kan. Karena ya sama aja kayak misalkan kita nggak boleh nge-share private things kita di IG gitu, misalnya kayak KTP gitu kan, kartu keluarga gitu, kayak itu kan penting ya. Dan kalau misalkan dipakai orang buat apa jadinya ribet gitu ya, maksudnya kayak ya bahaya gitu kan, kayak itu ada nama lah inilah itu gitu ya. Jadi sama aja kayak sih hubungan ini gitu. Terus kalau misalkan kayak private itu bukan berarti kita tertutup gitu, maksudnya bukan berarti kayak kita nggak tahu orang ini siapa, si orang ini pacaran sama siapa atau orang kayak gimana dan sebagainya. Private itu menurut aku lebih kayak kita bisa aja tahu gitu orangnya siapa, si orang ini pacaran sama siapa, dan mungkin sesekali diumbar gitu ya, kayak misalkan ngepost untuk foto, memberitahu kalau gue punya dia, tapi ya udah sebatas itu aja nggak sih? Nah, tapi private itu menurut aku lebih kayak ya kalau dibilang public private relationship itu sebenarnya itu lebih ke antara si dua orang itu yang menjalin hubungan itu gitu loh. Jadi kalau kita omongin sama dunia luarnya ya, private tuh ya kayak orang-orang tuh yang mungkin yang tahu luar dalamnya kayak gimana cuman yang orang-orang terdekat aja gitu kan. Tapi orang-orang di luar sana yang kayak ya cuman asal kenal aja, cuman tahu misalkan tahu pacarnya dia tuh si A loh gitu doang gitu, tapi nggak tahu ada cerita apa di balik itu. Terus misalkan dia habis pergi kemana dan lain sebagainya, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau publik ada kemungkinan orang lain tuh kayak tahu kemarin si dia habis pergi loh ngedate sama si ini gitu, kayak itu mungkin gitu kan ya. Nah kayak aku tadi nge-google gitu ya, terus habis itu aku tiba-tiba nemu ada tulisan gini, katanya keep your relationship private without keeping your partner a secret. There's a difference between privacy and secrecy. Nah, dari situ aku ngerasa iya sih gitu, ada perbedaan antara
privacy sama secrecy gitu ya. Private dan secret itu beda gitu ya. Private itu adalah ketika di mana kita keeping things between us gitu. Kayak oke, orang lain boleh tahu, tapi hanya hal-hal yang nggak vital gitu, hal-hal yang bukan yang private gitu loh ya. Apa sih bahasanya, susah banget. Ya intinya begitu ya. Bahasanya terlalu tinggi, ini hanya untuk orang-orang pintar ya, nggak gitu guys. Maksudnya orang-orang pintar itu pintarnya tuh bukan pintar yang gimana-gimana ya, maksudnya kayak gitu lah guys. Sulit dijelaskan dengan kata-kata. Iya, intinya kadang orang kayak mikir private itu sama dengan secret, padahal bukan kayak gitu loh. Kayak kan ada juga ya istilah apa tuh tadi yang aku sempet tanya kamu, Shell, private tapi pasti kalian juga pernah denger sih guys, tapi aku lupa apa ya, emang agak pikun ya orangnya. Yang private tapi jadi tuh kalian menjalani suatu hubungan yang private tapi bukan secret. Kayak Michelle bilang tadi loh, itu kan beda kan antara private sama secret. Sabar deh guys, aku cari dulu deh. Backstreet. Ya. Bukan. Bukan. Apa ya? Apa ya? Private. Sabar ya guys. Apa tuh? Private but not secret. Apa sih gitu deh guys, pasti kalian agak gemes ya. Iya, ini kayaknya pendengar kita juga agak gemes. Ini mereka berdua mau ngomong apa sih sebenarnya gitu ya, kayak ya pokoknya begitulah guys. Jadi kalian mempublish pasangan kalian sewajarnya aja gitu. Iya, kayak tadi aku bilang gitu ya, ada perbedaan antara privacy sama secrecy gitu kan. Jadi kayak keeping things private berarti oke, ada 1-2 info yang orang lain tahu, tapi nggak secara keseluruhan gitu loh. Hal-hal penting ya cuman antara kita dan pasangan kita ini yang tahu. Tapi kalau misalkan secret, itu benar-benar ya udah nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu. Misalkan kayak aku pacaran sama siapa, orang tua aku juga nggak tahu. Aku kemana, orang tuaku nggak tahu. Jadi kayak bener-bener ya secret, rahasia gitu kan. Jadi kayak 1-2 informasi pun nggak ada yang orang lain tahu gitu. Tapi kalau privasi itu lebih kayak orang lain tahu, tapi ada batasan lah ya gitu. Kayak ini private party sama party yang mengundang banyak orang kan beda ya. Kalau misalnya private party mungkin orang lain tahu kita mau mengadakan acara, tapi nggak tahu rangkaian acara itu kayak apa gitu guys. Dan orang yang diundang juga pasti kayak tertentu kan, orang-orang dekat doang mungkin gitu. Tapi kalau yang terbuka untuk umum pasti kan ya udah semuanya boleh datang gitu kan. Jadi ya sama kayak si relationship ini gitu ya. Jadi kayak kalau public, orang lain bakalan punya banyak informasi lah ya tentang hubungan kalian gitu. Informasi yang kayak kecil-kecilnya banget itu mereka tuh pada tahu gitu. Tapi kalau private ya paling cuman tahu misalkan itu cowoknya misalkan namanya si ini gitu, tapi nggak tahu ceritanya kayak gimana, misalkan ketemunya di mana atau pergi kemana gitu pas ngedate gitu, nggak tahu gitu misalkan. Jadi ya itu bedanya ya public dan private gitu. Dan kalau misalkan ditanya mana yang lebih oke gitu ya, apakah harus public atau private, itu balik lagi ke kalian sebagai orang yang ngejalanin hubungan itu gitu. Tergantung kesepakatan awal sih. Kalian maunya kayak gimana ya udah stick with it gitu, jalanin kayak gitu. Karena semua itu juga ada batasan kan. Mau kalian public, mau kalian private, kalian harus tahu batasannya tuh sampai mana, batasannya tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak karena menurut aku hubungan itu kayak perjanjian gak tertulis gitu loh. Kayak kayak ada perjanjian tapi sebenarnya kita nggak menyadari itu gitu, karena nggak tertulis gitu kan. Dan kayak bukan perjanjian yang kayak kita ada tanda tangan pakai materai gitu kan. Tapi sebenarnya kalau persamaannya dianalogikannya ya sama perjanjian gitu kan, ada kesepakatan yang udah dibikin sama 2 orang ini gitu loh dalam hubungan. Jadi kayak ya balik lagi ke kalian berdua ini, apakah
kalau misalkan mungkin ada pertimbangan gitu ya, apakah kalau misalkan publik bakalan oke atau bakalan lebih happy atau gimana, atau mungkin lebih nyaman private gitu ya, yang kayak aku cuman pengen kasih tahu tentang hubungan aku ke si ini sama si ini aja gitu kan, karena ya ya tergantung sih sama kalian tuh maunya kayak gimana. Senyamannya aja lah ya. Bener, tapi ini juga aja loh, kalau misalnya kalian sepakat untuk menjalani suatu hubungan yang private gitu, cuman orang-orang terdekat doang yang tahu, bukan berarti kalian nggak boleh menunjukkan ke dunia luar kalau dia punya dia, lo dia punya gue. Karena kalau misalnya kalian diem selama-lamanya gitu ya, kalian mengkeep hubungan kalian secara diem-diem terus dalam jangka waktu yang sangat lama, nanti orang-orang kan jadi apa ya, nanti malah menyebarkan gosip yang enggak gitu. Kalau misalnya kalian LDR nih misalnya, terus orang-orang nggak tahu kalau misalnya kalian udah punya pacar, terus pas kalian lagi deket sama temen cowok kalian, misalnya cuma deket karena sekelompok, tapi orang anggapnya deket yang dalam arti lain gitu, ntar disebarin gosip, kan nggak enak juga kan. Iya, bener sih. Dan ya baik lagi lah pokoknya ke kalian yang ngejalanin enaknya kayak gimana gitu loh. Jadi apa ya, kita nggak bisa ngeliat juga kayak misalkan orang lain kayak gini berarti aku harus kayak gini gitu, karena ya setiap hubungan itu kan beda-beda ya, tergantung orang yang ngejalanin ya gitu. Jadi ya sesuaiin sama kebutuhan dan kenyamanan kalian guys gitu. Bener banget guys. Nah, ngomongin tentang public private relationship gitu ya, kamu nih ada pengalaman gitu gak seputar public atau private relationship ini gitu? Ada sih, pastinya ada dong ya. Wah, gimana? Kalau dulu aku kan kalian tahu ya guys, mantan aku sama Michelle tuh sekitar 300-an gitu ya. Jadi kita juga bingung sih, aku bingung sih mau ngebahas yang mana. Mungkin kita ngebahas yang orang kedua dari terakhir gitu ya. Tahu nggak Michelle? Tahu nggak? Tahu lah. Si Felani. Felani ini nama samarannya guys. Iya. Felani main bola. Masih main bola nggak sih dia sekarang? Pasti kali. Masih kribo nggak sih dia? Terakhir kali udah potong rambut tahu, udah nggak kribo lagi. Ya. Ntar kalian search aja guys gitu, Felani gitu, ntar keluar kan. Iya, main bola. Kalau dulu aku sama si Felani, Felani pacar gue main bola loh dulu guys. Keren banget ya. Dulu tuh kita diem-diem aja sih. Bukan private ya, tapi lebih ke diem-diem. Maksudnya diem-diem tuh apa ya? Diem-diem aja gitu, kagak ada orang yang tahu. Bahkan pas awal-awal ya, pas masih suka-suka gitu kan, Michelle aja pas tahu kaget banget. Jadi aku tuh kita tidak membuat kesepakatan untuk tidak mengumumkan ke orang-orang, tapi ya memang kita diem-diem aja gitu, kita membiarkan orang lain tahu dengan sendirinya gitu. Jadi waktu itu pokoknya orang-orang tiba-tiba tahu gara-gara aku kan pakai foto itu berdua sama dia. Jadi waktu itu kita lagi nonton aku tuh lagi nonton berempat kan sama temen aku juga. Terus kan pulangnya naik Gojek masing-masing. Cuman kan pesennya bareng, jadi Gojeknya datangnya barengan juga. Terus kita jalan, terus dipoto nih dari belakang, terus dikirim deh fotonya. Terus aku bikin black and white kan, biar nggak terlalu ketahuan, biar misterius gitu. Terus aku jadiin profile di Line. Terus tiba-tiba kok dia ngikut, terus tiba-tiba ada satu anak yang sadar gitu ya, berdua sama si Yosef. Dari situ para masyarakat ya, para manusia di sekolah tuh pada tahu semua gitu sih. Cuman ya kita diem-diem aja sih, maksudnya kita nggak pernah kasih tahu kalau kita lagi mau jalan ke sini ke situ ya, kita diem-diem aja. Kalau misalnya orang tahu ya udah, dia tahu dengan sendirinya gitu. Dan sebenarnya kalau kayak gitu enak sih ya, enak nggak enak ya, cuman ini serba salah sih guys, karena kita tidak bisa mengatur orang lain kan. Maksudnya pas orang lain tahu, ada yang aku ingat banget ada sekitar 2-3 anak yang nanya, kalau mau sih sama dia, terus aku bingung gue harus apa ya emang salah kalau misalnya gue sama dia kan.
pendapat lo sama pendapat gue pasti beda kan. Jadi ya udah biarin saya menjalani kehidupan saya gitu. Iya ya. Terus satu lagi kita bahas 2 orang kali ya, seru nih ya. Boleh. Kalau yang satu lagi nih awalnya diem-diem juga sih guys. Diem-diem. Terus sekalinya dia ngepost foto aku sama dia langsung rame orang, wow kayak gitu. Wah. Terus di situ aku ngerasa seneng sih ya orang-orang jadi tahu. Kebetulan waktu itu posisinya aku ingat banget pas dia nge-publish tuh aku sedikit ada rasa balas dendam gitu ya maksudnya. Bagaimana nih? Aku seneng banget dia akhirnya nge-publish terus dilihat sama salah satu temannya. Terus di situ aku lihat nih yang jadi pilihannya gue nih mau apa. Tapi habis itu ya udah sih, jadi ya pengalamannya cuman gitu doang sih guys, emang agak kurang jelas ya. Gitulah kisah percintaan saya. Kalau misalnya Michelle pengalaman dengan seseorang gitu. cerita. Terus kita balik lagi ya. Ini mungkin pendengar kita tuh udah bosen banget ya sama si Korea ini ya. Cuman ya karena Korea ini selalu disebut gitu ya. Jadi FYI aja gitu ya. Aku sama Korea ini sebenarnya pernah punya hubungan tuh 2 kali gitu kan. Jadi kayak sama pacaran putus, terus pacaran lagi putus lagi gitu ya. Jadi ya begitulah ya. Jadi di hubungan yang pertama itu kita public sih, maksudnya kayak go public ya. Ya sih kayak artis-artis aja gitu ya, go public gitu. Ya intinya banyaklah orang yang tahu gitu, nggak hanya teman-teman deket aku aja yang tahu. Ya hampir satu sekolahan guru-guru juga ya. Iya semuanya tahu, guru-guru terus kakel, dekel semua kita tahu semua gitu kan. Jadi kayak sampai kalau nggak salah tuh staff di sekolah tuh juga tahu gitu loh guys. Jadi kayak sampai staff. Iya, tahu gitu. Dan aku itu sebenarnya bukan aku yang cerita guys, karena aku tuh waktu itu masih malu, bukannya malu sama orangnya, tapi kayak karena itu pengalaman pertama aku, jadi kayak aku masih agak malu-malu gitu kan. Dan ternyata orang-orang ini sudah pada tahu dari si mantan aku ini gitu loh. Jadi mantan aku ini cerita gitu ceritanya. Terus kayak aku juga nggak ada masalah sih sama itu. Jadi kayak ya udah gitu kan. Terus habis itu dari situ sama sih kayak tadi saya gitu, ada aja yang ngomong kayak kok lu mau sama dia, kok lu pokoknya kayak ada yang ngomong gitu ke aku, ada yang ngomong gitu ke dia, kok lu mau sama si ini, kok lu mau sama Michelle gitu kan. Jadi kayak kita ya orang yang kan? Kita juga. Gitu. Dan ya udah gitu. Terus dari situ pas habis putus si hubungan yang kedua ini awalnya itu private gitu kan ya. Awalnya private, kayak kita ada kesepakatan kayak ya udah nggak usah dikasih tahu ke orang-orang gitu kan. Dan tapi aku ngomong kalau kayak tapi aku bakal ngasih tahu ya sahabat-sahabat deket aku. Terus kayak dia ya udah nggak apa-apa, dia juga ngasih tahu ke sahabat-sahabat deketnya dia gitu kan. Jadi kayak ya udah pokoknya nggak yang kayak go public banget orang lain semua tahu, tapi kayak ya udah beberapa orang aja gitu yang tahu. Dan aku nggak ada permasalahan sih sama itu gitu. Cuman mungkin karena aku ngerasa agak trauma sedikit gitu ya, karena pas di hubungan pertama itu banyak banget orang-orang yang kayak kalau mau sama dia padahal kan dia begini gitu ngomong ke si mantan aku ini. Aku ngerasa kayak takutnya kenapa dia pengen private, mungkin dia malu sama aku pernah punya pikiran kayak gitu kan. Jadi netting ya. Jadi netting gitu. Dan mungkin sebenarnya nggak kayak gitu, tapi karena karena udah trauma, takut gitu ya. Jadi kayak ya udah gitu kan, ada aja lah pikiran-pikiran kayak gitu kan. Terus ada satu momen dimana kita tuh ceritanya mau jalan gitu ya. Terus habis itu kita jalan ke satu mall, yang di mall itu sering banget ketemu teman-teman kita gitu yang lain-lain gitu ya. Jadi kayak ya jadi kayak pokoknya belok dikit ada teman kita ke lantai 2, ada teman kita ke lantai bawahnya lagi.
Garis malnya tuh udah disewa sama anak-anak sekolah kita. Iya gitu, dan teman-teman kita dari sekolah lain pun juga pada ke situ gitu. Jadi kayak udah itu mau kebanggaan banget gitu ya. Jadi kayak semua pada ke situ gitu. Nah kita mau ke mall itu, terus aku nanya ke dia, terus nanti kalau misalkan ada teman kita yang ngeliat gimana? Terus dia ngomong ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus aku lupa sih kenapa aku ngomong kayak gitu, karena aku ingatku ya awalnya tuh kayak sebenarnya yang menginisiasikan kalau hubungan itu kita private itu adalah si mantanku gitu, bukan aku gitu ya, karena aku sih pengennya ya udah terbuka aja, maksudnya kayak nggak publik banget sih, tapi maksudnya kayak orang lain tahu ya udah gitu, kayak ya kan sebatas tahu aja, tapi nggak tahu maksudnya kayak kita tuh dalam-dalamnya kayak gimana gitu kan, nggak kayak gitu ya, penting kayak tahu aja oh dia pacaran sama ini ya udah selesai gitu. Tapi dia menginisiasikan kayak udah nggak usah ada yang tahu sama sekali gitu kan, dan aku yain aja lah ya waktu itu kayak udah gitu. Terus habis itu ya tadi pas mau jalan itu kayak dia ngomong ya udah gitu nggak apa-apa gitu kan, tapi tetap ada rasa aku ngerasa kayak khawatir aja gitu, kayak takut gitu kan, kalau misalkan itu gimana kalau misalkan kita ketemu ada teman dari sekolah gitu kan, ntar dia malu nggak ya, ntar dia gimana ya gitu. Dan karena aku ngerasa ini mungkin sekedar curhat dikit ya, mungkin semoga si mantan denger gitu ya, biar ini ada biar tahu gitu ya, jadi selama langsung dikirimin aja nggak sih nanti pas udah jadi nih, dengerin ya dari awal sampai akhir. Ya karena ini ada unspoken feelings gitu, asik apaan banget. Ini sebenarnya aku belum pernah ngomong ke dia, tapi ya mungkin kalau dia denger dia jadi tahu sih ya. Jadi langsung kirim aja lah ntar. Ya jadi kayak nah aku lupa nih sekarang mau ngomong apaan. Ya. Oke, udah ingat. Ya intinya adalah aku takut gitu kan, kalau misalkan dia ini malu gitu loh sama aku, karena aku ngerasa kalau misalkan aku pernah ngepost sekali foto aku sama dia gitu ya, pas di hubungan yang kedua ini gitu. Terus ngomong ngepost, nanti saya juga ada mau cerita tiba-tiba kayak gitu. Lanjut. Oke. Nah ngepost gitu kan di story gitu. Terus nih dia nge-repost gitu kan, udah. Terus kayak apa lagi ya, aku kalau nggak salah ada sempet beberapa kali sih. Terus habis itu aku ngerasa gini, kayak kok dia nggak pernah ngepost tentang aku dan dia gitu ya, kok aku mulu gitu ya ngepost tentang aku dan dia gitu. Terus aku ngerasa kayak jangan-jangan di sini bener nih takutan aku tuh, kayak dia tuh emang malu gitu kan. Terus habis itu kayak perempuan tuh kuat banget loh guys. Ya aku mikirnya gitu kan, karena emang semuanya aku yang ngepost gitu loh, paling dia cuma nge-repost doang gitu. Dan menurut aku ya sebenarnya nggak ada keharusan sih dalam hubungan itu harus ngepost gitu ya, cuman iya paham, aku paham. Kayak ngerasa ya kalau misalnya nggak ada masalah apa-apa, kenapa lo nggak repost? Toh juga nggak perlu sampai berkeringat dingin kan nge-repost satu foto. Kecuali nggak nge-spill kalau gue habis ngebunuh orang gitu ya misalkan. Itu kan baru gitu ya, itu menakutkan sekali gitu. Cuma kalau ini kan cuma kayak ngepost kayak ya udah foto kita berdua gitu misalkan, terus kayak itu nggak pernah gitu di hubungan yang kedua ini. Sedangkan di hubungan yang pertama itu intinya di sini kayak kebalikannya sih gitu, kayak di hubungan pertama dia yang bener-bener engaging banget, kayak ngepost, ngasih tahu ke orang-orang kayak gue pacarnya dia loh, gue gini loh. Dan di hubungan kedua ini dia kayak bener-bener diem banget gitu, kayak nggak ngepost sama sekali, nggak ya ngomong sih ke sahabat-sahabat dekatnya, terus ya udah gitu doang gitu kan. Dan ya udah aku masih berusaha untuk tetap positive thinking gitu ya. Mungkin emang dia lagi nggak mau ngepost ini, mungkin entar dan lain sebagainya gitu. Tapi ya sampai akhirnya kita putus, ya udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Jadi kayak dibilang di Korea nih ya, dibilang waktu itu ya, pada saat itu ya dibilang sakit hati. Sebenarnya bukan yang sakit hati sih, tapi lebih kayak agak kecewa aja gitu ya, kayak kenapa gitu kan. Iya kenapa kok enggak gitu, sedangkan aku iya gitu. Tapi
ya kalau dipikir-pikir ya udah lah ya, kayak udah lewat juga gitu kan. Dan emang mungkin apa ya, kayak emang bukan dia jodohnya. iya. Emang Dan bukan nanti dia. pas kamu udah ketemu seseorang yang ditentukan sama yang di atas, terus sekalinya kamu ngepost, terus dia dan orang-orang lain yang pernah ngejutin kamu atau gimana langsung bilang, wah gila keren banget Michelle, gue iri. Ya panas-panasin. Ya gitu lah guys, jadi sedih gitu ya sebenarnya. Nggak ini sih, karena apa ya, kayak apa ya, kayak bukan mungkin kalian denger kayak dari sini bisa apa yang ngerasa kayak misalnya orangnya pengen banget ya dipublish, pengen banget ya dipamerin gitu, bukan kayak gitu maksud aku gitu ya. Aku nggak apa sih, maksudnya kayak di apa ya namanya, sesekali tuh harus tahu biar kita tuh tahu kalau dia tuh nggak malu sama kita, terus biar kita juga tahu kalau dia tuh senang gitu sama kita. Kalau misalnya kayak tadi kayak si Korea ini diem doang, ya kita kan nggak tahu antara emang dia tipe orang yang bukan suka mempublikasikan sesuatu atau karena dia malu atau gimana, kita kan nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Bukan cenayang guys. Dan kata-kata aja kan juga nggak cukup ya kadang ya. Kayak kita nanya dia jawab kayak gini, kadang-kadang kata-kata sama action itu bisa beda gitu. Jadi kayak ya kita perlu reassurance gitu, kadang-kadang perlu ada actionnya juga dari kata-katanya dia gitu. Jadi ya begitu sih guys. Jadi bukan berarti aku tuh orangnya pengen banget dipublish, dipamerin ke orang-orang gitu ya. Tapi lebih cuman supaya aku tuh tenang gitu loh, kayak tahu nih orang berarti emang beneran serius sama ada gue gitu. Ada kepastian ya guys. Jadi ya sebenarnya itu buat satisfy diri aku sendiri gitu, bukan supaya orang lain tuh tahu gitu. Jadi kayak ya gitu doang sih sebenarnya. Ya, jadi kalau kamu gimana tadi tuh ada cerita tuh? Aku juga sebenarnya sama sih kayak Michelle. Aku bukan tipe orang yang pengen banget di-publish gitu ya setiap saat lagi jalan dan sebagainya, karena nanti orang malah tahu, terus nanti siapa tahu ada yang kepo gitu kan, terus malah dimata-matain kan gak enak. Iya. Jadi biarkan saja saya menjalani hubungan saya dengan aman, damai, tentram gitu. Tapi sesekali perlulah biar orang-orang tahu gitu, biar nggak ada yang nakal gitu ya dalam tanda kutip. Nah kalau ngepost gitu ya, aku biasanya sih ngepost tuh di second kan, di story dulu ya kan Shell. Iya. Di second aku itu isinya cuman yang nge-follow itu cuman orang-orang terdekat saja. Jadi aku nggak perlu malu karena aku udah percaya sama orang-orang ini. Tapi entah kenapa si Brazil ya udah kesebut ya deh, sebut aja. Si Brazil nih masih suka bilang jangan malu dan lain sebagainya, terus aku bingung gitu. Apa sih yang bikin lo malu? Ini tuh teman-teman terdekat gue doang, bahkan teman-teman terdekat gue juga teman-teman lo gitu. Mereka semuanya sudah mensupport hubungan gue sama lo. Mereka tahu suka dukanya bahkan, jadi nggak usah malu gitu. Tapi dia nggak pernah menjelaskan secara jelas gitu ya kenapa dia malu. Jadi aku ngerasa jangan lo malu lagi pacaran sama gue. Tapi abis itu yaudah sih aku bawa santai aja. Cuman yang menjadi pertanyaan aku, dia tuh nggak, kenapa ya, kita kan sebagai cewek kan seneng ya kalau misalnya cowoknya punya inisiatif gitu ya kan. Dia tuh setiap kali ngepost tuh harus disuruh dulu gitu, sesekali inisiatif kayak nggak pernah cuy sekalinya. Terus dulu nge-story-nya di close friend. Itu sebenarnya nggak apa-apa sih di close friend, karena ya aku cuman bukan aku yang mau sih, maksudku kita sepakat biar orang-orang terdekat dia aja gitu yang tahu. Tapi itu pun disuruh gitu di close friend aja disuruh. Terus waktu itu dia kalau nggak salah sih, ingat aku ya namanya manusia kan lupaan ya, apalagi saya pikunan gitu. Kalau nggak salah dia menyusun dulu nih close friend. Jadi dia udah punya close friend, terus sebelum dia ngepost, sebelum dia upload story di close friend, dia ubah itu close friend yang orang-orangnya diganti. Aku nggak tahu sih maksudnya apa, tapi ya kita tetap berpikir positif saja ya guys. Terus sempat waktu itu sih kalau nggak salah ya, aku sempat nanya atau gimana, intinya dia bilang dia jawab malu karena dia minder atau apa gitu. Terus aku nggak tahu lah, nggak jelas.
Itu nggak jelas gitu, aku nggak tahu mindernya gimana ya, entah minder sama siapa gitu, nggak tahu deh nggak jelas. Oke, kita lanjut bahas yang lain aja guys, nggak usah dibahas. Jadi intinya perempuan itu suka kalau cowoknya inisiatif, udah gitu. Iya, makanya makanya perlu dipublish. Iya bener banget sih. Jadi inti dari perbincangan kita kali ini adalah entah mau public atau mau private itu ya sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing gitu ya, dan sesuai sama persetujuan kalian dan pasangan sesuai kalian kesepakatan gitu. kalian di awal. Mau kayak gimana, jadi nggak ada yang lebih oke, nggak ada yang lebih buruk atau gimana gitu ya. Pokoknya ya intinya adalah kalian tahu batasannya tuh sampai mana gitu kan. Jadi kayak mau public kita nggak bisa terlalu public juga, mau private kita nggak bisa terlalu secrecy banget gitu kan. Jadi kayak ya tau lah batasannya kayak gimana, sampai mana batasnya gitu. Dan kalau kita ya sebagai cewek-cewek ini ya, perwakilan dari aku dan Taina gitu ya, kita mewakilkan cewek-cewek. Ya kita merasa kayak publication itu bukan hal yang harus gitu sebenarnya, tapi boleh sesekali sesekali gitu. Kayak apakah apakah ada yang salah sama kita sampai kalian tuh nggak mau mempublish gitu kan? Kita mikirnya malu, gitu. Apakah kita kan jadi netting ya, kita jadi iya makanya jadi kayak mungkin pasangan kita kayak jangan netting dong gini-gini, tapi gimana kita mau nggak netting kalau kalian tuh memberikan alasan buat kita netting gitu kan. Jadi ada alasan untuk kita netting, jadi kalian nggak bisa ngelarang-larang kita ya. Iya, jadi kayak emang publication bukan hal yang harus kok gitu, tapi apakah susah ya sekali aja gitu kalian publish dikit aja gitu, karena kan menurut aku foto pun itu juga bukan hal yang ada private things gitu, maksudnya kayak gak ada rahasia-rahasia di dalam foto. Lagian gitu kan. Fotonya juga foto biasa kan, misalnya foto berdua. Iya mesti foto gitu. Foto couples pada umumnya gitu kan ya. Jadi kayak gak ada yang salah sama itu, dan gak ada maksudnya gak, kecuali kalian tuh orang yang jenius naruh kode-kode gitu ya di dalam foto kalian gitu ya. Terus kita harus bacain kode-kodenya, itu beda cerita gitu ya. Tapi secara normalnya ya yang namanya foto, orang ngelihat misalkan kita ngepost foto di Instagram, orang nge-like, misalkan komen ih lucu, udah selesai gitu kan. Nggak ada hal-hal yang nggak ada hal-hal yang berbahaya atau gimana gitu mereka kan. Takut disantet kali, Shell. Ya ampun. Iya maksudnya. Tapi kan nggak mungkin sih, siapa juga yang mau nyantet lo. Iya. Makanya jadi kayak ya maksudnya biar kita tuh jadi kita jadi tenang gitu loh. Kita tahu kalau misalkan emang nih orang mau serius sama kita gitu kan. Dan iya benar. Kalau misalkan terlalu private juga, kita kadang juga mikir nih orang sebenarnya mau serius nggak sih, atau kayak nih orang sebenarnya ada rasa malu kah sama kita, atau takut atau gimana kan, kita jadinya nggak tahu gitu kan, karena ya nggak ada kejelasan gitu kan. Jadi kita nggak tahu gitu. Jadi ya sesekali ini mungkin buat pendengar kita gitu ya, yang lagi dalam hubungan gitu ya, mungkin ya pokoknya untuk para cowok-cowok gitu ya, sesekali post lah sama cewek kalian gitu. Inisiatif, jangan tunggu disuruh dulu. Itu mah kalian ngelakuin karena disuruh, bukan karena keinginan kalian sendiri. Dan kayak misalkan alasannya malunya kenapa gitu loh, kayak kalian pada awalnya sudah memilih dia sebagai pasangan kalian, ya udah gitu kan. Kenapa jadi kalian malu sama pilihan kalian gitu? Itu udah pilihan kalian, dan baik buruknya pasangan kalian itu ya kalian harus terima gitu kan. Nggak bisa kita menerima seorang tuh baik-baiknya aja, buruk-buruknya nggak kita terima gitu, karena emang udah satu paket baik buruknya orang itu gitu kan. Jadi ya udah, buat pendengar kita ya sekali apa salahnya sih publish gitu kan. Jadi ya biar ya itu kayak ada kesenangan tersendiri aja nggak sih, kayak kayak gimana ya, kayak susah nggak sih dijelasin. Jadi orang-orang tuh tahu. Terus kalau misalnya ada yang nanya-nanya tuh, dia misalnya ada yang nanya, si ini udah punya pacar belum sih? Iya, itu kan pacar ini. Terus kita jadi ngerasa wah, nama gue disebut. Iya, jadi kayak ya pokoknya intinya adalah kita senang aja sih jadinya gitu kan ya. Jadi
Ya begitulah ya dari dari si hubungan publik atau dan private ini gitu. Kayaknya sih udah ya segitu aja kayak cukup lah ya perbincangan pada hari ini. Iya cukup sih segitu aja, dan kita tadi udah ya dari perbincangan kita mungkin kalian udah bisa ambil sendiri gitu ya, misalkan ada saran-saran atau apa mungkin udah bisa gitu ya, kalian ngerasa kayak oh ini nih kayaknya bisa nih aku jadiin jadi kayak motivasi misalkan atau apa gitu ya pasti bisa lah ya, kalian udah ambil sendiri inti-intinya gitu ya. Ya walaupun ini ya tadi aku atau Michelle ngomongnya agak ngangong-ngengong, tapi pasti pesannya tersampaikan dengan baik lah. Iya pasti paham lah gitu ya. Oke, jadi kita seperti biasa ya nggak bakalan lupa gitu ya kalau misalkan kalian punya topik atau punya cerita pengalaman yang pengen kalian sampein ke kita gitu ya, boleh banget disampein ke mungkin Instagram aku atau Instagram Saina atau Instagramnya ASKR gitu ya. Terus juga boleh nih Saina minta tolong kayak dikasih tahu dong ke pendengar-pendengar kita sosial media kita tuh ada apa aja sih, mulai dari Instagram, YouTube, email, Spotify gitu ya. Jadi guys, sosial medianya ASKR tuh ada 3 ya. Ada Instagram, ada email, sama ada YouTube. Spotify termasuk nggak ya? Spotify mungkin lebih kayak entertainment kali ya. Oke, berarti ada 3 ya, Instagram, email, sama YouTube. Nah, kalau kalian tanya namanya apa sih? Namanya itu semuanya apa sih kata remaja. Jadi kalian gak usah bingung, kalian gak perlu pusing-pusing mengingat nama dari sosial media kita, karena semuanya namanya tuh sama ya, apa sih kata remaja. Terus kalau untuk email, mungkin karena email kan biasanya belakangnya ada @gmail.com gitu ya. Tinggal tambahin aja apa sih kata remaja @gmail.com. Gampang kan? Bener banget guys. Ya jadi pokoknya sosial media kita banyak gitu. Jadi buat kalian untuk menghubungin kita tuh juga ada banyak cara gitu. Jadi nggak perlu bingung gitu guys. Nah terus nih ya buat mungkin pendengar-pendengar kita tuh yang lama-lama udah hafal gitu ya, kita kapan aja gitu ya uploadnya. Tapi lihat kan kayaknya makin kesini tuh makin banyak ya pendengar baru kita gitu ya, yang baru datang. Yang dari baru berbagai negara itu ya. Gitu ya. Jadi mungkin buat pendengar-pendengar baru kita gitu masih belum familiar banget gitu ya waktu-waktu uploadnya gitu. Boleh dong Saina nih tolong dikasih tahu nih ke pendengar baru kita kapan sih ASKR upload? Boleh banget dong. Jadi buat kalian pendengar baru ASKR, aku mau kasih tahu kalian bisa catat jadwal uploadnya ASKR, kalian catat di HP, catat di buku, dimanapun ya, ditempel di dinding, di kulkas biar inget gitu ya. Jadi ASKR itu upload seminggu 2 kali, di hari Jumat dan di hari Minggu. Untuk di hari Jumat kita uploadnya jam 6 sore. Jam 6 sore ya guys, ingat hari Jumat jam 6 sore. Dan untuk di hari Minggu kita upload jam 8 pagi. Jadi Jumat jam 6 sore, Minggu jam 8 pagi. Itu guys, ingat ya guys, jangan sampai lupa karena ya kali sih mau ketinggalan podcast ASKR. Iya, kan pasti rugi banget lah ya kalau ketinggalan. Iya, jadi jangan sampai ketinggalan ya guys. Jadi pantengin terus ya gitu. Hari Jumat itu jam 6 sore, hari Minggu jam 8 pagi gitu. Betul. Karena ya jangan sampai ketinggalan lah intinya. Oke, last but not least ya, aku mau mengucapkan terima kasih ya buat kalian semuanya yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Terus juga mau terima kasih buat Saina juga yang udah menjadi teman host hari ini gitu ya. Ya, udah segitu aja sih buat hari ini. Kita bertemu ya di episode selanjutnya. Bye-bye.